Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 4F Marketing Komunikasi dalam mata kuliah Creative Production yang beranggotakan saya sendiri Taufik Derajat Dan saya, Tufa Kisya Rasika Budiman dari kelas 4F Ilmu Komunikasi Peminatan Marketing Komunikasi akan mempresentasikan sebuah topik tentang metode pengembangan ide dari buku Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi. Kami akan membahas mulai dari konsep pengembangan ide kreatif, metode pengembangan ide, dan metode cluster. Maka dari itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Pada bagian ini terdapat gambar siklus pemecahan masalah dalam pencarian ide. Dimulai dari kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah itu, kita mencari dan mengumpulkan informasi dari masalah dan buat beberapa ide dari informasi tersebut. Selanjutnya, pilihlah ide yang terbaik dari beberapa ide tersebut. Lalu, kita bangun ide dan mencoba mempraktekkan ide tersebut. Dalam mempraktekkan suatu ide, tidak selalu lancar sesuai rencana. Maka dari itu, selanjutnya kita evaluasi hasil dari ide yang sudah kita coba. Cara-cara ini terus berputar agar kita bisa mengembangkan ide dengan hasil yang terbaik. Masuk pada subbab konsep pengembangan ide kreatif. Peraturan dasar dalam suatu pengembangan manusia adalah jangan merasakan halangan sebagai rintangan merugikan yang dapat menghambat aktivitas kreatif. Jadilah sebaliknya, setiap individu harus berpikir bagaimana halangan tersebut dapat menstimulasi dirinya untuk membuat ide-ide kreatif dan mengatasi rintangan tersebut agar dapat berhasil. Memang tidak semudah yang dibayangkan, tetapi diharapkan hal itu memompa motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Wilford menyebutkan 4P creativity sebagai susunan kemunculan kreativitas berikut ini. Yang pertama ada dimensi person. Dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Yang kedua ada proses. Dimensi proses adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Yang ketiga ada dimensi press atau dorongan. Kreativitas yang menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal dari diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Dan yang terakhir atau keempat ada dimensi produk. Dimensi produk merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Kegagalan yang dialami selama dalam proses merupakan hal yang wajar dan merupakan sebuah pembelajaran. Bahkan mungkin lebih dari itu, kegagalan bisa membuat manusia lebih mengerti dan lebih pintar dari sebelumnya. Dengan adanya kegagalan, kita jadi mengetahui bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang harus ditambahkan, dikurangi, atau dibuang. Ketika ide kreatif itu muncul dalam benak atau angan-angan manusia agar segera dapat terwujud, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan terproses dalam pikiran. Dengan demikian, logika mengambil peran untuk kemudian mengambil bentuknya dari semua proses pemikiran yang matang.
Meskipun tidak semua ide atau gagasan kreatif dapat diwujudkan sesegera mungkin. Setelah semua gagasan dapat terwujud, proses pengulangan akan selalu terjadi berturut-turut. Dalam artian, semua progres yang telah berjalan akan mengalami hal serupa ketika berhadapan dengan kemunculan objek-objek baru untuk berproses menjadi sebuah ide yang kreatif. Menurut Polya, strategi pemecahan masalah dapat diklasifikasikan dalam 4 prinsip umum. Yang pertama yaitu memahami sifat masalah. Dalam bagian ini kita dapat mempertanyakan. Yang pertama, apakah masalah didefinisikan dengan baik? Apakah masalah dapat dianalisis ke dalam submasalah yang lebih kecil? Yang kedua, apa jenis masalah itu? Yang ketiga, informasi apa yang dapat dikumpulkan tentang masalah? Yang keempat, apakah saya atau orang lain mengatasi masalah ini sebelumnya? Pelajaran apa yang mungkin pengalaman mereka tawarkan? Yang kelima, apakah hambatan-hambatan seperti waktu, uang, sumber daya, dan lainnya dalam memecahkan masalah? Kedua, yakni menyusun rencana. Dalam bagian ini kita dapat memilah mana ide yang menghasilkan peluang dan mana yang sekedar ide dan tidak bisa diterapkan. Seleksi ide yang memberi nilai tambah bagi pengguna akhir, tentukan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, melakukan persiapan yang diperlukan, misalnya penelitian, koordinasi, dan lain-lain. Untuk memecahkan masalah yang membutuhkan suatu perencanaan yang kompleks, menuliskan rencana secara sistematis. Ketiga, yakni mencoba rencana. Dengan mencoba, kita dapat melihat kemajuan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan juga dapat merekam kesalahan atau pertimbangan khusus untuk meninjau masa depan. Yang terakhir, yakni memantau hasil rencana. Bagian ini adalah bagian dari pemecahan masalah, di mana kebanyakan orang cenderung mengabaikan. Salah satu cara memantau adalah meninjau pengalaman masa lalu dan memahami mengapa kita berhasil atau gagal. Penting untuk memantau kinerja kita sendiri serta meninjau seluruh latihan agar kita bisa berbuat lebih baik di masa depan. Evaluasi haruslah meliputi evaluasi terhadap ide, implementasi, efektivitas, ruang lingkup, dan dimensi tujuan yang lebih luas. Masuk ke pembahasan metode pengembangan ide. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebelum menerapkan metode yang sistematis, dalam pengembangan ide, setiap individu memiliki potensi dalam memunculkan kreativitas. Ada beberapa hal atau proses menggali sebuah ide kreatif yang bisa dilakukan dengan beberapa tips berikut ini. Yang pertama ada observasi. Mewawancarai dokter, guru, pedagang sayur, pemulung, atau siapa saja yang pengalaman dan pengetahuannya dibutuhkan untuk menggali sumber ide dan inspirasi. Kita tidak akan mungkin bisa menulis kisah tentang seorang dokter dengan baik jika kita tidak pernah minimal mengenal dokter dan mengobrol sejenak dengannya. Bertukar pikiran dengan orang lain layak diprioritaskan. Lebih baik lagi bila orang yang ditanya mengerti benar suatu bidang tertentu dan sanggup memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam bidangnya tersebut. Intinya adalah bertanya, berbicara, dan tekun mendengarkan. Yang kedua ada membaca. Sesuai dalam ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca. Membaca dan menulis memiliki hubungan erat tak terpisahkan. Membaca adalah observasi dalam bentuk lain. Membaca memberikan banyak ilmu, wawasan, dan membuka cakrawala berpikir. Dengan membaca, ide-ide akan lancar mengalir dari isi kepala dan sanubari setiap manusia. Bergerak mencari sumber-sumber yang kredibel,
dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjinakkan ide bisa dari Al-Quran, hadis, koran, buku, majalah, kamus, dan lain sebagainya. Kreativitas butuh data dan pengetahuan yang matang, tidak cukup hanya imajinasi. Yang ketiga, pergi berlibur atau rileks. Jalan-jalan ke suatu daerah sangat membantu dalam menggali dan menuangkan ide cerita. Selain menenangkan pikiran, berlibur memberikan wawasan tentang sesuatu yang alami dan terbarukan. Pada saat bersamaan juga bisa memanfaatkan teknologi menjelajah internet atau sebagai panduan awal untuk mengeksplorasi agar lebih mudah. Karena merasakan langsung, suatu pengalaman akan lebih menginspirasi ide yang spektakuler. Yang terakhir adalah menulis buku harian atau diary. Selain untuk menyalurkan luapan emosi, menulis buku harian ibarat menabung ide. Goresan pena di sana bisa menjadi stok bahan cerita untuk dituliskan kelak. Dengan demikian, ide kreatif tidak akan kehabisan bahan. Kunci utamanya adalah kritis, selalu membuka mata, memasang telinga, dan mempertajam rasa. Setelah mendapatkan ide, kembangkanlah ide tersebut agar menjadi lebih kaya, lalu salurkan melalui media tulisan. Man the unknown. Manusia adalah makhluk yang misterius. Demikian diungkapkan oleh Alexis Carrel ketika menggambarkan ketidaktuntasan pencarian hakikat manusia oleh para ahli. Banyak upaya akademis yang dilakukan oleh para ahli saat ingin memaparkan siapa sesungguhnya dirinya. Ilmu-ilmu seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, antropologi, juga psikologi, dan beberapa ilmu lainnya adalah ilmu yang membahas tentang manusia dengan perspektif masing-masing. Erik Erikson adalah salah satu di antara para ahli yang melakukan upaya akademis dari perspektif psikologi. Ia menguraikan manusia dari sudut perkembangannya, sejak dari masa 0 tahun hingga usia lanjut. Erikson beraliran psikoanalisis dan pengembang teori Freud. Kelebihan yang dapat kita temukan dari Erikson adalah bahwa ia mengurai seluruh siklus hidup manusia, tidak seperti Freud yang hanya sampai pada masa remaja. Kepribadian seseorang berubah dan berkembang, dari anak-anak remaja sampai dewasa. Manusia dewasa mencapai puncak perkembangan segala kemampuannya dan mempunyai sifat melahirkan sesuatu atau yang disebut generativitas. Generativity theory merupakan salah satu proses menghadirkan ide baru atas kombinasi pengembangan ide-ide lama. Adapun menurut generativity theory, cara mengembangkan ide-ide baru adalah ciri generativitas, yaitu perhatian terhadap apa yang dihasilkan. Ciri generativitas tersebut adalah 1. Capturing, yaitu menangkap ide-ide baru. Yang kedua ada challenging, yaitu mencari tantangan agar muncul ide baru. Kegagalan merupakan satu hal penting dalam mengembangkan ide baru. Yang ketiga ada broadening, yaitu menambah wawasan agar muncul berbagai ide baru. Lalu terakhir surrounding, yaitu menciptakan suasana baru agar ide-ide baru berkembang. Selanjutnya terdapat beberapa metode pengembangan ide. Fokus ini dilakukan setelah melakukan penggalian sumber ide yang didapat. Ada 7 metode pengembangan ide. Yang pertama itu dimulai dari brainstorming. Ini adalah metode pengembangan ide secara berkelompok, di mana setiap masing-masing orang yang membahas suatu topik, mereka dapat mengemukakan ide atau gagasan mereka secara bebas. Metode ini digunakan untuk pemecahan masalah secara diskusi, yang mengevaluasi butir-butir penting dari setiap pendapat yang dikemukakan. Lanjut, yang kedua ada brainwriting. Jenis metode pengembangan ide yang sama seperti brainstorming secara prosesnya ya. Namun, dalam pencurahan atau pengemukaan pendapat dilakukan dengan penulisan melalui potongan kertas atau media tulis lainnya. Yang ketiga itu ada synectic. Ini salah satu metode
pengembangan ide yang proses penekanannya pada aktivitas spontan dari otak dalam mengadakan eksplorasi dan transformasi permasalahan. Siklusnya itu ada beberapa hal, dimulai dari persoalan yang diberikan, analisis, lalu berlanjut ke perumusan inti persoalan, lalu ada pengembangan ide gagasan, dan terakhir hingga menentukan jalan keluar atau solusi terbaik. Itu akan terus berputar. Dan yang keempat itu ada attitude listing. Ini adalah metode pengembangan ide yang tekniknya diterapkan pada suatu objek jika ingin mengadakan pengembangan manfaat maupun bentuknya. Bentuk dari karakteristik objek itu diidentifikasi dan dicatat. Kemudian masing-masing dari bentuknya itu secara terpisah dipelajari, lalu dianalisis apakah mungkin ada yang dapat ditingkatkan atau diubah dari sebuah ide tersebut atau gagasan tersebut. Dan yang kelima itu ada force relationship. Ini adalah salah satu metode pengembangan ide juga. Tekniknya ini adalah menggabungkan dua atau lebih dari objek yang tidak memiliki kaitan sama sekali ya, untuk menghasilkan suatu hal yang baru. Contohnya itu seperti ini. Jika ada salah satu individu yang memiliki sebuah ide, dan individu lain juga memiliki ide lain, tapi tidak saling memiliki korelasi atau keterkaitan. Dan kebetulan mereka ditempatkan di suatu hal yang sama. Dengan kedua ide tersebut, mereka masing-masing mengemukakannya hingga dibentuk sebuah ide yang baru, yang lebih inovatif. Itu adalah force relationship. Lalu yang keenam, ada morphological analysis. Ini adalah metode pengembangan ide yang hampir sama dengan attitude listing. Dalam metode ini, semua kemungkinan dari variasi permasalahan dicatat, didaftar, dan dicari kemungkinannya hingga membentuk kombinasi yang baru. Caranya itu, misalkan ada beberapa variabel dalam daftar kertas yang lebar sejajar dalam satu meja lainnya. Mereka ini masing-masing terdiri dari beberapa variabel, kemudian digeser atau digerakkan. Dari masing-masing variabel ini dianalogikan, masing-masing itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian kita geser dan digerakkan hingga membentuk kombinasi yang baru. Karena dari permasalahan-permasalahan yang berbeda, kita mencoba untuk mengkombinasikannya, apakah ini sesuai atau tidak. Dan yang terakhir itu ada Scamper, salah satu metode pengembangan ide yang menggunakan daftar pertanyaan untuk merangsang keluarnya ide yang baik. Scamper ini merupakan akronim dari huruf yang memiliki beberapa arti, yaitu dimulai dari S yang berarti substitute, di mana substitute ini memiliki pertanyaan berupa dapatkah diganti dengan yang lain. Jadi ibaratkan sebuah ide itu dapat atau tidak diganti dengan yang lain. Lalu ada akronim C, yaitu combine, di mana pertanyaannya dapatkah dikombinasikan dengan yang lain. Jadi di sini itu bagaimana sebuah ide itu bisakah dikombinasikan dengan ide yang lain. Lalu akronim dari A, yaitu adapt atau adaptasi, di mana pertanyaannya itu menjelaskan tentang dapatkah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ibaratkan sebuah ide ini dapat atau tidaknya beradaptasi pada kondisi yang ada. Lalu akronim dari M itu ada modify, minify, atau juga magnify. Di sini fokusnya itu dapatkah diubah atau diperkecil atau diperbesar ide tersebut. Jadi ibaratkan ide ini dapat diubah nggak sih, atau dapat diperkecil lagi, atau dapat diperluas kembali. Lalu akronim dari P, put to order use.
di sini itu berfokus pada dapatkah digunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi ide ini bisa tidaknya digunakan untuk kepentingan yang lain, tidak hanya berfokus pada satu titik ini. Akronim dari E, yaitu eliminate, yang dimana dapatkah bagian-bagian ini dihilangkan. Misalkan ide tersebut terlalu luas, tapi dapatkah ide ini beberapa halnya dieliminasi agar lebih ringkas dan efektif. Lalu yang terakhir akronim dari R, yaitu rearrange atau reverse, di mana fokusnya itu dapatkah disusun kembali atau dapatkah dikerjakan dari sebaliknya. Ibaratkan ide ini bisakah disusun ulang kembali atau kita bisa dikerjakan secara sebaliknya, kebalikan dari ide tersebut. Setelah kita dapat memahami metode pengembangan ide, tentu tidak hanya berupa bualan belaka ya. Perlu adanya metode yang bisa menerapkan tersebut pada lingkungan kerja tertentu agar pengembangan ide ini dapat bermanfaat. Dalam hal ini, kami meninjau dalam lingkungan industri sebagai realitas persaingan bisnis yang kompetitif. Di era globalisasi ini, banyak sekali industri yang mulai mengembangkan klaster sebagai salah satu strategi kompetisi global. Klaster ini secara harfiah memiliki arti kelompok. Sebagai contoh dapat dianalogikan seperti berikut. Dalam hal industri, klaster itu seperti membentuk subsektor-subsektor dari manufaktur utama. Dampaknya, dengan adanya klaster dapat memunculkan jaringan atau networking dari masing-masing subsektor untuk berhubungan. Clustering juga sebagai suatu cara untuk memilih pemikiran-pemikiran yang saling berkaitan. Adapun kegunaan dari terbentuknya klaster. Yang pertama di sini kita dapat melihat dan membuat kaitan antar gagasan atau ide. Lalu kita dapat mengembangkan gagasan-gagasan yang telah kita kemukakan. Selain itu juga dapat menelusuri jalan pikiran yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep yang diinginkan. Dan terakhir kita akan masuk di fase yang dimana kita dapat memvisualkan atau menampilkan hal-hal khusus dan mengingatnya kembali dengan mudah. Nah, sebagai contoh dari klaster dalam bentuk industri yang dapat kita lihat di Indonesia adalah toko Alfamart yang dulunya hanya gudang rabat sentra penjualan retail dan grosir, kini sudah bertransformasi menjadi klaster minimarket yang memiliki ratusan bahkan ribuan outlet di Indonesia. Selain itu juga ada toko franchise terkenal seperti 7-Eleven, McDonald, atau juga ada real estate perumahan hingga pusat-pusat perbelanjaan atau mall yang saat ini bertumbuh dan berkembang luas dengan mengikuti konsep klaster ya. Industri seperti di atas membuat klasternya sendiri sehingga menjadi paling superior di sektor penjualan retail modern. Dengan adanya klaster seperti ini, tentu dapat meningkatkan produktivitas kelompok yang saling bersinergi dan membentuk jaringan luas yang efektif, sehingga membentuk kekuatan yang nyata dalam industri. Seperti penjelasan sebelumnya, klaster tentu ada yang menjadi inti utama atau juga pusat dari sebuah klaster tersebut untuk berkembang. Ini biasa disebut sebagai core, yaitu para change maker. Sebagai inti dari sebuah klaster, core ini memiliki cabang atau bercabang menjadi beberapa bentuk seperti kreatif, kompetitif, dan produktif. Klaster ini diibaratkan seperti puzzle, terdiri dari banyaknya kepingan. Nah, jika kepingan-kepingan tersebut sudah terbentuk menjadi utuh dan menjadi suatu kesatuan ya, maka barulah terlihat hal yang bermanfaat dan yang baru dari sebuah klaster tersebut. Core cluster menjadi kepingan pertama atau kepingan utama yang harus terus mendapat kepingan-kepingan berikutnya agar tersusun menjadi satu. Peran core cluster di sini berada di tangan
seorang individu yang berkecenderungan sebagai seorang penggerak dari sebuah klaster. CORE sendiri memiliki akronim ya dalam bahasan metode klaster pada kali ini. Ada seorang akademisi yang menyebutkan, yaitu menurut Jordan E. Ayan dalam bukunya tentang bengkel kreativitas. Salah satu cara untuk menjadi kreatif adalah dengan CORE, yaitu dimulai dari huruf akronim C, yaitu cari tahu, di mana kita harus selalu bertanya dan mencari jalan keluar atas sebuah permasalahan. Lalu berlanjut ke akronim O, yaitu olah keterbukaan. Di sini kita bersikap terbuka terhadap hal-hal yang baru, lebih terbuka terhadap hal-hal yang datang kepada kita. Lalu akronim R, yaitu resiko. Di sini sikap kita yang berani melawan arus atau dapat menerima dampak yang menghampiri kita sendiri. Lalu juga ada akronim E, yaitu energi. Ini dibutuhkan untuk mencapai semua hal di atas, yaitu berupa motivasi, semangat, dan lain-lain. Setiap elemen akan menutupi lubang dan menjadi rangkaian yang utuh dalam bentuk visi misi yang sama. Itu sebabnya core cluster harus diisi oleh orang-orang yang kompetitif, kreatif. Dari kedua hal tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas yang bisa membawa perubahan bagi setiap orang yang berada di dalam klaster tersebut. Klaster juga mendorong adanya arah yang jelas dan inovatif, serta menciptakan stimulus untuk mencapai formasi baru pada gilirannya, yang akan memperkuat klaster itu sendiri. Klaster bisa lahir dimanapun dan kapanpun. Kemunculannya juga bisa timbul dalam lingkungan kerja, kelompok belajar, bahkan dalam komunitas terbatas. Proses berpikir dalam pembentukan klaster dapat dimulai dari hal yang paling mendasar. Diawali dari klaster tunggal atau core itu sendiri, yang dipecah ke dalam beberapa kelompok turunan atau kelompok baru dengan menciptakan reaksi berupa rantai kreativitas yang terus berputar. Tentunya hal seperti ini membuat peta pemikiran yang bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan tertentu. Yang pertama itu berupa terciptanya hubungan antar gagasan, berupa jaringan klaster atau networking cluster ya. Jadi ada hubungan antar gagasan. Yang kedua juga ada mengembangkan gagasan, di mana dengan gagasan yang sudah ada dapat dikembangkan ke hal yang lebih baru kembali. Dan yang ketiga itu menelusuri jalur dalam pikiran setiap individu untuk menemukan konsep tertentu. Ini tuh lebih ke eksplorasi ide, hampir mirip dengan keuntungan kedua, yaitu di mana adanya ide yang dikembangkan. Hanya saja penelusuran ini melalui dari pemikiran setiap individu ya. Nah, maka dari itu, ketika semua kepingan klaster sudah tersusun, saat itulah sebuah konsep dapat terlihat. Cara utamanya yaitu harus dengan memperhatikan proses dari hulu hingga ke hilir permasalahan dalam klaster. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami harap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi para penontonnya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.